Pemirsa, di Bogor, Jawa Barat, seorang pria bernama Subur nekat mencuri motor di sebuah klinik di Jalan Raya Narogong, Cilengsin Kidul, Bogor karena desakan ekonomi. Demi membiayai persalinan istrinya, Subur gelap mata hingga nekat mencari rezeki dengan jalan haram. Aksi curanmornya dilakukannya pada 20 Juni lalu itu gagal total hingga ia ditangkap dan dijebloskan ke tahanan Polres Bogor. Namun karena iba melihat istri dan anak pelaku yang harus hidup tanpa suami dan ayah, Putri selaku korban bersedia melakukan restoratif justice dengan Subur. Dimediasi oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Subur dan Putri sepakat berdamai yang ditandai dengan pencabutan laporan. Subur yang kembali menghirup udara bebas pada 15 Agustus lalu, mengekspresikan kebahagiaannya di depan aparat kejaksaan setelah keluar dari Video yang diunggah oleh akun indozone.id itu mendulang 1.913 komentar sejak dirilis 17 Agustus lalu. Kebanyakan netizen memuji kebaikan hati korban yang tak memperpanjang kasus hukum itu dengan alasan kemanusiaan. Lantas apakah sejumlah selebriti setuju dengan sikap korban yang memaafkan dan mau berdamai dengan pelaku curanmor? Ada sisi manusiawinya sih, jadi kalau di posisi itu juga kayaknya nggak tega ya, soalnya kan mau lahiran bininya. Itu cuman di sisi lain juga harusnya secara hukum ya tetap diproses. Kalau dia salah dihukum, tapi kalau udah dimaafin ya bagus, tapi yang harus ditekankan adalah bahwasanya ya sampai hal itu dinormalisasi, malah jadi ngasih gagasan, ide-ide baru ke orang bahwa oh tinggal gitu aja, alasan gini aja gitu loh. Selebgram Aprilia Majid menjadi perbincangan netizen setelah videonya ketika melabrak selingkuhan suaminya di sebuah bioskop di Palembang viral di media sosial. Wanita berinisial M yang diduga selingkuhan Muhammad Zaki, suami Aprilia, memang tak membantah hubungannya dengan Zaki alias Eki, namun menolak disebut pelakor lantaran Eki mengaku bujangan. Yang membuat kasus perselingkuhan itu semakin blunder, Eki meninggalkan Aprilia dan kedua anaknya sejak 23 Mei 2023 silam. Eki diduga mengubah identitasnya untuk memulai hidup baru sebagai kekasih M. Namun berkat ikhtiar yang tak putus, Aprilia berhasil melacak keberadaan Eki yang seolah ingin menghapus jejak keluarganya sendiri demi hidup baru bersama M. Lantas bagaimana perjuangan Aprilia dalam mengungkap kisah kelam suaminya? Dari pacaran sampai menikah konsisten baik terus. Nggak ada red flag satupun. Sebaik itu. Sebaik itu. Terus tiba-tiba hilang. Ternyata ini nggak berharga, Kak. Dia juga ngasih ini sama perempuan itu. Bismillah ya, maksudnya aku yakin Allah akan menolong aku gitu. Dari dulu aku selalu berkeyakinan hasbunallah wa ni'mal wakil aja. Sebaik-baiknya penolong aku ya Allah. Mungkin kalau teman-teman lihat aku banyak datang ke podcast atau apa itu untuk meluruskan, dan aku datang ke sana juga sebagai bentuk ikhtiar aku untuk menghidupi anak-anak aku. Yaitu aku tahu dari hacker sih, aku nggak tahu pasti, tapi dari hacker katanya ada identitas palsu, nik dan paspor. Kebetulan aku dari Bali, ada kerjaan, dan qadarullah orang yang kenal dia kemarin nemuin aku ke lobby hotel. Kita sempat ngobrol, ada beberapa rekaman juga yang aku rekam supaya aku punya bukti. Jadi emang dia ngebayar sejumlah uang untuk ini. Ya, selama melacak keberadaan Eki dan M di Palembang, Aprilia tak menampik kalau dirinya ditampung oleh Fitria, teman yang baru dikenalnya. Aprilia mengaku mau menerima bantuan Fitria dan suaminya karena percaya temannya itu peduli pada nasib dirinya dan anak-anaknya. Namun Aprilia membantah kalau dirinya mengetahui keberadaan Eki dan M dari Fitria. Aprilia menyebut dirinya dibantu oleh netizen serta teman dekat Eki dan M sendiri hingga ia bisa melabrak M di sebuah bioskop. Hanya saja setelah video itu viral, Aprilia dituding Fitria langsung kabur ke Jakarta dan tidak pamitan kepadanya. Selebgram yang sering memeragakan tutorial hijab itu juga dituding pansos oleh Fitria, Eki, dan M. Bahkan Aprilia merasa didesak oleh Fitria, Eki, dan M untuk men-take down video yang terlanjur viral itu. Sayangnya ketika video itu sudah di-take down oleh Aprilia, tidak ada permintaan maaf dari Eki maupun M kepada dirinya selaku korban.
Bahkan Eki tak juga pulang ke rumah dan diduga kini masih berada di Palembang, sementara M pulang ke kampung halamannya di sebuah desa di Sumatera Selatan. Aprilia menduga uang ratusan juga diambil Eki dari dirinya digunakan untuk foya-foya dengan M. Aku rasa yang ngomong kayak gitu dari pihak sana ya. Jadi aku hanya meluruskan aja kalau aku nggak pansos gitu. Aku hanya meluruskan karena aku sama ini udah sabar sama setahun dan aku rasa aku berhak untuk mempertahankan harga diri aku. Aku sudah menutup aib dan marwah suami aku sama setahun, tapi sekarang dia bukan suami aku lagi, jadi aku rasa cukup. Sebenarnya dari awal aku di Palembang, aku udah ditawarin untuk melaporkan lewat perlindungan wanita dan anak supaya bisa dijemput paksa, tapi aku saat itu masih mikir aku cuma butuh kepastian dan aku bersama kakaknya juga kan kita sepakat untuk kekeluargaan aja. Tapi kok semakin kesini aku ngerasa pihak sana banyak yang menekan aku gitu, sedangkan ya pertama aku disindir-sindir, terus dari pihak yang ngebantu aku di Palembang juga berbalik. Terus tadi saya juga baru baca DM, ternyata dia sudah ketemu sama Zaki, tapi nggak pernah memberitahu saya, dia atau kakaknya pun nggak pernah memberitahu saya. Justru saya yang disalahkan. Hingga saat ini, Aprilia tidak tahu pasti apa yang membuat Eki mengubah identitasnya dan tak mau kembali kepada istri dan anak-anaknya. Padahal sebelum kabur, Aprilia tidak mencium gelagat aneh dari suaminya. Hanya saja, setahun sebelum menghilang, Eki yang pernah bekerja di sebuah bank BUMN memilih mengundurkan diri dan tidak berusaha mencari pekerjaan lain. Diduga Eki terlilit pinjol sehingga semua biaya rumah tangga ditanggung oleh Aprilia. Awalnya aku mikir gitu. Tapi setelah aku ngobrol sama M-nya sendiri dan teman yang M dan teman yang satu kosan sama dia, aku yakin betul dia secara sadar melakukan itu. Dan dia memang pergi karena ya mau pergi dan nggak peduli sama kami. Maksudnya dari sebab itu? Uang. Ya intinya dia ngambil uang yang harusnya dibayarkan tapi dia ambil dan dia pakai foya-foya di sana. Ratusan. Cuman Eki yang tahu jawabannya, Mas. Aku juga nggak tahu karena sampai sekarang aku belum ketemu. Karena statusnya belum jelas, sementara Eki kembali menghilang, Aprilia kesulitan mengurus surat cerai. Karena tak ada itikat baik dari Eki, Aprilia terpaksa mengikuti saran kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan cerai gaib. Gugatan cerai gaib terpaksa dilakukan karena permohonan atau penggugat tidak mengetahui alamat dan keberadaan tergugat. Aku udah ke pengadilan, cuman aku baru tahu juga ternyata kalau proses cerai itu agak panjang, jadi lagi diurus berkasnya. Disaraninnya sih katanya cerai gaib ya Kak, goib ya, cerai goib. Ya tetap melakukan proses seperti biasanya, ngirim surat, cuman kan ngirim suratnya tetap di KTP domisili dia, kan di rumah aku, jadi ya tetap dikirim tapi nggak ada tanggapan, jadi nanti mungkin akan mempercepat kalau kayak gitu.